Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nguragul Rizky Pratama, nomor absen 22 dari kelas 11 MIPA 8. Pada video kali ini, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tes desain sejarah yang sudah diberikan. Perlu diketahui bahwa untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengarahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Nah, tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan, kubu-kubu pertahanan, jalan raya, serta lapangan udara. Pada awalnya tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romukuyokai yang ada di setiap daerah. Rakyat yang dijadikan Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar dan berusia 16-45 tahun. Pada awalnya rakyat Indonesia melakukan tugas Romusa secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga. Sebab rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang, sehingga rakyat rela membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Oleh karena itu, di beberapa kota pernah terdapat beberapa Romusa yang sifatnya sementara dan sukarela. Romusa sukarela terdiri atas para pegawai yang bekerja atau tidak digaji selama 1 minggu di suatu tempat yang penting. Para pekerja sukarela ini bekerja dalam suasana yang disebut pekan perjuangan mati-matian. Akan tetapi, lama-kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga kerja yang bersifat sukarela ini oleh pemerintahan Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Rakyat Indonesia yang menjadi Romusa itu diperlakukan dengan kasar tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja dari pagi hari sampai petang tanpa makanan dan pelayanan yang cukup. Kesehatan mereka tidak terurus, tidak jarang di antara mereka jatuh sakit, bahkan mati kelaparan. Untuk menutupi kekejaman dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943 Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai Romusa. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang mengambil julukan mereka yang menjadi Romusa itu sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Para Romusa itu diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada periode itu sudah sekitar 300.000 tenaga Romusa dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Biram, Mutanghai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja, tetapi kebanyakan mereka mati di tempat kerja. Yang jelas penderitaan rakyat tidak berkurang, tetapi justru semakin bertambah. Oleh sebab itu, Romusa dikatakan sebagai duka bangsa Indonesia yang tidak pernah kering pada saat itu. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintahan Jepang daripada pemerintahan kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang, rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempeitai atau polisi militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan daliah untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para Kempeitai. Para gadis dan perempuan itu disekap dalam kap-kap yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kap-kap itu dapat kita temukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kondisi itu menambah deretan penderitaan rakyat di bawah kendali penjajah Jepang. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan terhadap pemerintahan penduduk Jepang di Indonesia. Cukup sekian dari video tes lisan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.